Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, wabil khusus yang kita muliakan ibu bati sekeluarga. Alhamdulillah, syukurillah, dengan izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang mulia ini kembali kita bisa berkumpul di majlis yang lebih baik ini dan mulia ini. Mudah-mudahan keberkahan, kenikmatan, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa bertambah terus pada kita semuanya, pada keluarga kita, keturunan kita, masyarakat kita, sampai insyaallah zuhurnya Imam Zaman Al-Mahdi ajalallah farajah syarif. Pada pengajian minggu yang lalu dan sebelumnya, kita memasuki pembahasan tentang khitab orang-orang yang beriman, khitab ya ayyuhalladzina amanu yang kedua, yaitu yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Kita sudah membahas tentang masalah sabar dan sudah kita diskusikan, dan ayat ini menekankan bahwa kita sebagai orang yang beriman selalu minta bantuan, selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi pakai perantara sabar dan salat. Kata-kata ista'inu buat orang seperti kita yang awam ini, itu minta bantuan, minta pertolongan pada Allah dengan cara sabar dan sholat, sifatnya kadang-kadang. Kalau lagi perlu, kalau kita merasa butuh, kita merasa perlu, kita minta tolong. Kita lagi sehat, kita kuat, kaya, kita nggak minta tolong, begitu. Karena lemahnya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata ista'inu buat kita praktekkan, kita minta tolong pada Allah pada kondisi tertentu. Lagi sakit, minta tolong, teriak-teriak. Lagi miskin, minta tolong. Gak punya pekerjaan, minta tolong. Kalau sudah punya pekerjaan, lagi sehat, punya kekayaan, kita lupa. Ista'inunya kita tinggalkan. Tapi buat orang-orang yang tinggi imannya, tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti para urafa, para wali, para ma'asumin, para nabi, ista'inu itu setiap saat, setiap detik tidak pernah lepas buat mereka. Terus nantiasa minta tolong pada Allah, nggak pernah lepas, nggak pernah habis, nggak pernah putus, selalu terngiang dan selalu terbesit, dan selalu ada di hatinya, di jiwanya, hubungan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena adanya minta tolong berarti adanya hubungan. Tidak mungkin kita minta tolong kepada seseorang, pada orang kalau kita nggak punya hubungan. Sulit, nggak tergambar. Kita minta tolong kalau kita sudah punya hubungan. Jadi hubungan dulu baru minta tolong, begitu. Nah, kita kepada Allah begitu. Karena iman kita tipis, ilmu kita sedikit, ya, kita hubungan pada Allah pada saat kita perlu. Kalau enggak kita lupa, kita lalai. Dengan para urafa, para wali, para nabi, demikian. Setiap detik, setiap saat nggak pernah lepas hubungannya pada Allah, sehingga mereka minta tolong pada Allah tidak pernah lepas, terus menerus begitu. Ya, itu untuk mereka. Kita masih jauh sekali dari mereka. Itu pembahasan yang sederhana begitu. Sekarang kita tingkatkan sedikit pembahasan kita, ya, sedikit kefilsafat begitu.
ke filsafat, bahwa wujud atau maujud itu ada dua macam, ada dua bagian di kajian filsafat. Ada wujud atau maujud, namanya wujud maujud rabit. Ra alif ba ta, rabit. Wujud atau maujud rabit. Yang kedua, wujud atau maujud mustaqil. Mim sin ta qaf lam, mustaqil. Wujud atau maujud rabit artinya secara harfiah wujud dan maujud rabit yang berhubungan secara harfiahnya atau terjemahannya. Sedangkan wujud dan maujud mustaqil artinya wujud dan maujud yang mandiri. Itu terjemahannya. Sekarang makna dan maksudnya. Maksud daripada wujud rabit yaitu wujud yang berhubungan adalah wujud dan maujud selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga manusia pun termasuk wujudnya, maujud rabit. Kita ini maujud, kita ini wujud. Tapi wujud kita wujud rabit. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala wujudnya mustaqil, sifatnya mandiri. Sehingga yang namanya wujud rabit itu yang tidak mustaqil, senantiasa seluruh wujudnya dan untuk kelangsungan dan kesinambungan wujudnya selalu harus berhubungan, selalu membutuhkan, selalu minta tolong. Yang namanya wujud rabit nggak bisa mustaqil. Sedikit saja merasa mustaqil, merasa mandiri, ya terputus, terpisah, dan nggak mungkin terjadi. Namanya wujud mustaqil, bukan mandiri. Nggak bisa nggak mandiri walaupun sedetik saja. Nah, kalau wujud mustaqil, wujud Allah Subhanahu wa ta'ala mandiri. Baik itu wujudnya, kekuatannya, rahmatnya, kekayaannya, semua sifat-sifatnya mustaqil mandiri. Sehingga wujudnya itu wujud mustaqil, wujud Allah ada tetapi tidak berawal. Awalnya tidak ada awalnya, akhirnya tidak ada akhirnya. Wujudnya maha kaya dan kekayaannya tidak terbatas. Wujudnya maha kuasa, kekuasaannya tidak terbatas. Wujudnya dengan pengetahuan, ilmunya tidak terbatas. Penuh dengan keadilan, kebijaksanaan, semuanya tidak terbatas. Jadi yang namanya wujud mustaqil, wujud mandiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mandiri, tidak perlu kepada selainnya, betul-betul mandiri. Sehingga kalau mandiri secara mutlak dan nggak perlu pada selainnya, maka tidak terbatas kekayaannya, pengetahuannya, kekuasaannya, rahmatnya, semuanya nggak terbatas. Ketika nggak terbatas, yang nggak tergambar. Sesuatu yang tidak terbatas nggak bisa kita gambarkan, nggak bisa kita bayangkan. Sesuatu yang terbatas ya tergambar, ya kayak uang seberapa banyaknya, berapa triliun dolar, tetap saja ada batasnya, bisa diucapkan. Tapi yang nggak terbatas nggak bisa diucapkan. Nah, wujud mustaqil itu wujud Allah, kita yakini Allah tidak terbatas, kekayaannya, kekuatannya, rahmatnya, kasih sayangnya, ilmunya, dan semua tidak terbatas. Itu wujud mustaqil. Sehingga yang namanya wujud mustaqil, kita meyakini semuanya tidak terbatas, maka rahmatnya, pemberiannya, semuanya tidak terbatas dan selalu mengalir, selalu memberi. Nggak bisa berhenti. Itu nggak bisa kita gambarkan. Kita yakini tapi kita nggak bisa menggambarkan. Misalnya penciptaan Allah. Allah Maha Pencipta. Dengan apa? Dengan kekuasaannya yang tidak terbatas. Allah Maha Pencipta dengan ilmunya yang tidak terbatas. Allah Maha Mencipta dengan ilmunya, dengan keadilannya, dengan kekuasaannya, dengan semuanya nggak terbatas. Ketika tidak terbatas, maka penciptaannya pun tidak berhenti, nggak terbatas.
Kapan Allah mulai mencipta manusia? Katanya Adam yang pertama. Adam pertama kapan? Ya, kita nggak tahu, namanya nggak terbatas. Ketika awalnya Allah kita nggak tahu, awalnya penciptaan kita pun nggak tahu, nggak tergambar, nggak sampai. Ketika penciptaan Allah nggak terbatas, kapan berakhir penciptaan Allah? Apakah manusia lagi? Apakah makhluk lain? Atau bagaimana? Ya nggak terbatas, kita nggak tahu. Yang kita pikirkan hanya diri kita saja, sebenarnya kita nggak sampai. Itu pembahasan tentang filsafat tentang wujud mustaqil. Kita nggak bisa menjangkaunya tentang wujud mustaqil yang tidak terbatas. Kita wujud rabit. Wujud rabit artinya wujud yang fakir, yang membutuhkan, dan tidak ada peluang sedikit pun yang tidak membutuhkan. Seluruh wujud diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki dan seluruh ruh kita wujud rabit. Namanya rabit yang gak bisa putus. Kalau putus namanya bukan rabit, mustaqil namanya. Kan hanya ada dua, imma mustaqil wa imma rabit, nggak ada ketiganya. Nah ketika rabit nggak bisa putus selalu terhubung, bagaimana yang kita gambarkan? Karena itu buat para Eropa, apalagi para maksumin, ya, terputus sedikit saja mereka merasa dosa besar begitu buat mereka. Artinya lupa sedikit saja pada Allah. Ini bukan berbuat maksiat, bukan berbuat salah, bukan berdosa, merasa sedikit mandiri. Artinya punya, kalau harta itu punya, merasa punya sedikit aja dosa. Karena kita nggak punya apa-apa. Ya kita punya apa? Kita sebenarnya diberikan harta, nyawa kita, kita punya kemauan, iroda kita punya kehendak, semua dari Allah. Kita nggak punya apa-apa. Kalau kita merasa punya, ini dosa besar buat mereka. Sangat berat itu di Irfan. Apalagi di samping kalau kita ini sudah merasa punya, merasa berusaha, memiliki kita, pelit lagi, wah tambah bahaya lagi. Terus sudah masuk ke kajian akhlak lebih jauh lagi. Tapi paling nggak kita meningkatkan diri kita. Kita berusaha untuk merasa tidak memiliki, tidak mempunyai. Artinya kita bukan berusaha untuk jadi miskin, salah. Kita harus berusaha sebisa mungkin jadi orang kaya. Wajib berusaha sebisa mungkin. Untuk apa? Untuk beribadah, pergi haji, ziarah, mendidik anak-anak, menolong orang, fakir miskin dengan kekayaan. Wajib jadi orang kaya. Yang tidak boleh kita merasa memiliki, merasa kekayaan milik kita sehingga kita jadi pelit, kita menahan diri, ya kita menyimpan, itu yang nggak boleh. Karena itu ketika ada ungkapan misalnya nanti di akhirat yang paling dulu masuk surga adalah orang miskin, jangan tergambar oh nanti di surga orang yang nggak punya apa-apa dunia, yang makannya susah, gajinya 1 juta sebulan, ya kembang kempes, yang ini puasa karena nggak punya duit, itu masuk surga duluan. Bukan yang itu. Artinya orang yang tidak merasa memiliki apa-apa, sekalipun kaya raya, karena dia memiliki punya orang untuk zakat, untuk khumus, untuk infak, semua dia nggak punya apa-apa, semua dari Allah. Karena keimanan, karena keilmuan, itu yang masuk surga, bukan karena miskin nggak punya apa-apa. Ya, jangan disalahpahami. Sehingga kalau pengertian pertama orang miskin masuk surga, nah terang Islam jadi miskin semuanya, karena cari duit, ya hanya ditindas, ya dijajah, itu salah. Orang Syiah nggak begitu, harus kaya, harus kuat, harus punya teknologi sehingga bisa maju, bahkan bisa masuk surga duluan. Nah, jadi orang kaya bisa masuk surga duluan, bisa masuk neraka duluan, tergantung ilmunya, ketakwaannya, keimanannya, dan keyakinannya. Dia orang kaya merasa kaya, yang tidak zakat, tidak humus, yang pelit, atau dia kelola uangnya dalam hal yang maksiat, itu masuk neraka duluan. Tapi orang kaya yang dia merasa miskin karena merasa nggak punya apa-apa, ini ada titipan, bahkan dirinya titipan, nyawanya titipan, kehendak pun dari Allah, dia ikhtiar pun hanya sedikit sekali, itu yang masuk surga duluan. Sampai pada ungkapan para Eropa itu, wujuduka dzambun la yughfar. Wah berat itu. Wujuduka, wujudmu, keberadaanmu, dzambun adalah dosa, la yughfar, nggak bisa diampuni.
Itu bagaimana? Wujuduka dzambun la yughfar. Wujudmu adalah dosa yang nggak bisa diampuni. Artinya kalau kamu merasa ada mustaqil mandiri, melupakan Allah hingga memiliki sesuatu, kemudian mengabaikan hukum Allah, itu dosa besar. Walaupun hanya dengan perasaan saja ya di hati keimanan, jadi dosa. Itu kajian sedikit masalah filsafat dan kehidupan tentang wujud rabit dan wujud mustaqil. Ya. Paham ya? Insyaallah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajhum.